يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك محو آثمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waruhil Kudus, Ailahu Wahid. Amin. Shalom teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel Benedictus Itus. Sudah lama ya nggak posting sendiri. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar soal kerikma dan tradisi gereja mula-mula. Apa itu kerikma dan tradisi gereja mula-mula? Nanti kita akan belajar. Hari ini juga materi ini kita bisa pakai untuk menjawab tuduhan bahwa Kristen itu agama buatan Paulus. Nah, ini cara menjawab yang mungkin berbeda dari yang lain, cara jawabnya yang baru, dan juga ini jadi satu tambahan belajar buat kita. Oke, kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Nah, saya mau mengutip dari Pengantar Praktis Studi Kitab-Kitab Injil, tulisan Padeki Gadas, halaman 135. Dikatakan begini, dalam rentan waktu antara kenaikan Yesus dan penulisan Injil ini, kira-kira apa yang terjadi dengan kata-kata dan perbuatan Yesus? Menurut kritik bentuk, pada rentan waktu tersebut, tutur kata dan perbuatan-perbuatan Yesus beredar secara lisan berdasarkan memori atau ingatan para murid. Berarti, ada masa ketika para murid, orang-orang Kristen pada masa itu menyebarkan Injil, itu tidak dengan tulisan, tidak dengan kitab, tapi menggunakan perkataan, menggunakan lisan, berdasarkan ingatan dari para rasul. Oh iya, iya bisa. Karena kekristenan bukanlah agama kitab. Maksudnya bukanlah agama yang muncul ketika kitab sudah ada. No. Kekristenan ada, baru Alkitab itu muncul. Nah, lalu bagaimana? Kalau Alkitab baru muncul, orang percaya apa? Orang percaya perkataan Yesus. Orang percaya perkataan Yesus, orang percaya perbuatan Yesus melalui pemberitaan para rasul, pemberitaan lisan para rasul berdasarkan ingatan atau memori dari para murid dan para rasul. Oke? Nah, kita lanjut. Saya juga mau mengutip sekali lagi dari Pak Deki, tapi ini dari jurnal, judulnya Kerikma Gereja Mula-Mula. Halaman yang pertama dia tulis, secara perkiraan kita bisa menetapkan rentang penanggalan antara tahun 33 atau tahun 30, kematian kebangkitan kenaikan Yesus, hingga tahun 50-an Masehi, dokumen awal PB yang ditulis. Saya menyebutnya era teologi apostolik atau era teologi kerikmatik. Nah, kalau kita bingung dengan penjelasan apa yang dikatakan Pak Deki dari tadi, saya akan bantu dengan memberikan sebuah timeline supaya kita mudah mengerti ya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini ada timeline tahun 30 atau 33, tahun 40 plus, lalu tahun 96, lalu tahun 325. Apa sih maksudnya? Tahun 30 atau 33 itu tahun kebangkitan, kematian Tuhan Yesus Kristus. Memang ada dispute, ada perbedaan antara para scholars antara tahun 30 atau 33, tapi hanya dua tanggal itu aja, nggak ada tanggal yang lain, hanya dua itu aja karena cara penghitungan. Nah, dari tanggal itu kita lihat penulisan dokumen Alkitab pertama itu saya percaya tahun 40 lebih, hampir tahun 50, 40 plus. Nah, setelah itu ada yang disebut masa penulisan Injil sampai dengan tahun 96, itu tahun wafatnya Rasul Yohanes. Nah, berarti dengan meninggalnya Rasul Yohanes sudah periode penulisan Injil sudah selesai. Lalu setelah itu masa bapak-bapak gereja, bapak-bapak dan bapak-bapak apostolik ya, para murid rasul dan muridnya murid rasul sampai dengan Konsil Nikea sampai dengan sekarang. Nah, teman-teman boleh lihat yang di sebelah kiri yang ini. Nah, saya kasih merah. Periode ini yang disebut dengan kerikmatik period atau periode teologi kerikmatik. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih kerikmatik? Dari tadi kita bingung nih. Oke. Nah, kerikma itu berarti dia proklamasi atau khotbah.
kita bisa lihat kata yang dalam bahasa Yunani itu keruso dalam Lukas 4 ayat 18 dan Roma 10 ayat 14. Jadi kerigma itu satu kata bahasa Yunani dalam Alkitab. Nah, lalu kalau begitu apa sih hubungannya dengan kekristenan? Rudolf Bultmann dia mengatakan, Christian preaching is kerygma. That is a proclamation addressed not to the theoretical reason, but to the hearer as a self. Khotbah Kristen adalah kerygma. Ini adalah sebuah proklamasi yang ditujukan bukan untuk alasan teoritis, tapi untuk pribadi pendengar. Gampangnya gitu. Jadi apa sih kerygma? Gampangnya adalah itu adalah khotbah atau juga proklamasi, bisa kredo, bisa macam-macam yang ditujukan kepada pendengar. Jadi cara para murid, para rasul untuk mengabarkan Injil itu kita sebut dengan kerygma pada masa itu. Nah, kata ini saya ambil dari Jesus Christ and Mythology halaman 36. Tulisannya Rudolf Bultmann. Oke. Nah, lebih lanjut lagi, nah ini James D. Gidan, dia terkenal sekali ya, sangat terkenal. Ini scholar yang luar biasa. Dalam bukunya Jesus Remembered halaman 253 dikatakan, I note the strong circumstantial case for the view that from the beginning the new convert would have wanted to know about Jesus, that no church would have been established without its store of foundation, including Jesus' tradition, and that the church were organized to maintain and to pass on that tradition. Jadi maksudnya bahwa dia mencatat ya bahwa ada sangat alasan yang latar belakang yang kuat sekali ya untuk ini, bahwa dari semula, dari awal orang yang percaya kepada Yesus itu mereka pasti mau tahu tentang Yesus. Dan nggak ada satupun gereja yang dibangun tanpa ada tradisi. Ya, tanpa ada tradisi, dan gereja itu memang menurut James D. Gidan berfungsi untuk menjaga tradisi tersebut dan menyerahkannya atau meneruskan tradisi tersebut. Maksudnya apa? Ya, kerigmatik tadi itu nanti kita akan, kalau itu termasuk dalam tradisi gereja. Jadi apa yang para rasul ngomong, apa yang para rasul sampaikan, pemberitaannya para rasul itu nanti kita kenal, later kita sebut tradisi. Lebih spesifiknya lagi ini kerigma dalam di dalam tradisi gereja. Nah, setelah kita lihat berarti apa? Pada masa awal itu memang gereja memiliki tradisi tentang Kristus, dan orang-orang yang mau tahu tentang Yesus dia akan belajar tradisi ini. Nah, kita akan coba next. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita lihat ya bahwa Paulus memiliki sesuatu yang penting dan sudah disampaikan. Kita lihat ya, dia memiliki sesuatu yang sangat penting. Dia sudah sampaikan kepada jemaat di Korintus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Nah, berarti sebelum Paulus dia sudah menerima nih. Sebelum Paulus kenal Kristus ya, ini sudah ada. Ketika dia kenal, dia terima ini. Apa yang dia terima? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Berarti yang Paulus terima adalah Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu sudah ada dari zaman dulu. Dari bahkan sebelum Paulus mengenal Yesus. Kok iya? Iya, itu sudah masuk dalam ajaran gereja. Tahu dari mana? Kembali kita kutip James D. Gidan dalam Jesus Remembered halaman 855. Dikatakan maksudnya Paulus, dia menyatakan bahwa tradisi itu sangat penting buat dia,
bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu, tapi itu jadi sangat penting buat dia. Jadi tradisi itu jadi sangat penting buat Paulus itu dari awal, dari semula. That was why, itulah mengapa Paulus memastikan untuk meneruskan tradisi itu ke jemaat di Korintus. Ketika orang-orang Korintus itu pertama kali mereka percaya. Nah, lalu James Spurgeon menyatakan begini, we can be entirely confident, kita bisa sangat yakin sekali, was formulated as tradition within months of Jesus' death. Jadi ternyata tradisi ini, James Spurgeon seorang pakar perjanjian baru yang diakui kepakarannya, dia mengatakan bahwa tradisi tentang Yesus ini, Yesus yang telah mati dan bangkit dan bla bla bla, itu sudah jadi formulasi dalam bentuk tradisi, tradisi sudah diformulasikan itu hanya beberapa bulan setelah kematian Yesus. Jadi iman Kristen bukanlah sesuatu yang lama nunggu kitab ditulis, no. Dia muncul hanya beberapa bulan setelah Yesus kematian dalam bentuk tradisi. Sebelumnya bisa bentuk cuma dalam lisan dan sebagainya, tapi diformulasikan beberapa bulan. Jadi ini sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Bukan sesuatu yang nunggu 200 tahun baru lengkap. No. Ini sesuatu yang sangat cepat sekali. Kayak kabar, jadi cepat banget nyebarnya. Jadi tradisi yang dia pegang, kerigma, itu muncul diformulasikan hanya beberapa bulan. Jadi cepat banget. Ya, nah mungkin ada teman-teman yang mengatakan, oh kekristenan itu agama buatan Paulus, kekristenan itu kebohongan Paulus. No, salah. Sebelum Paulus bertobat, orang sudah jadi Kristen. Bahkan tradisi kekristenan sudah terbentuk sebelum Paulus bertobat. Tradisi kekristenan ini terbentuk hanya beberapa bulan setelah kematian. Jadi ini sesuatu yang sangat genuine sekali. Sesuatu yang sangat antik, genuine. Soalnya kita keren banget lah pokoknya. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu. Nah, lebih lanjut. Nah, biasanya begini nih. Teman-teman yang mungkin alirannya Protestan, Pentakosta Karismatik. Oh, kok tradisi sih? Bukannya gereja tuh harus meninggalkan tradisi ya? Kita jangan berpegang pada tradisi nenek moyang, bla 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 bla, lalu kutip-kutip ayat. Oke, untuk menjawab itu, saya mau mengutip dari A Dictionary of Early Christian Beliefs halaman 646 sampai 647. Di situ ditulis begini. Dalam dua halaman tersebut ditulis ada dua jenis tradisi. Yang pertama adalah tradition of man, yang kedua adalah apostolic tradition. Tradition of man itu adalah the tradition of the elders which they pretend to observe from the law was contrary to the law given by Moses. Jadi seolah-olah itu dibuat berdasarkan hukum Musa, tapi ternyata dia enggak. Itu yang dimaksud dengan tradition of man. Nah, di sisi lain ada apostolic tradition. Apa sih apostolic tradition? Apostolic tradition itu gini. Dia katakan gini, in this order, by this succession, the ecclesiastical tradition from the apostles and the preaching of the truth have come down to us. Nah, berdasarkan perintah ini dan berdasarkan suksesi ini, tradisi kekristenan dari para rasul dan khotbah tentang kebenaran sudah diturunkan kepada kita, disampaikan kepada kita, diteruskan kepada kita. Nah, berarti kita melihat, oh tidak semua tradisi itu ditolak oleh Alkitab. Oh, tapi kan belum kutip ayat. Oke, nanti kita kutip ayat. Nah, by the way, ini bukanlah kata-kata dari si penulis Dictionary of Early Christian Beliefs. No, ini dia kutip dari Irenaeus. Ini kata-kata Irenaeus. Siapa Irenaeus? Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi ini sanadnya jelas, dekat ke Rasul Yohanes. Nah, lalu kita lihat apa benar ada dua tradisi? Kita bisa lihat gini, misalnya dalam Kolose 2 ayat 8. Beware lest
any man spoils you through philosophy and vain deceit, after the tradition of man, after the rudiment of the world, and not after Christ. Jadi kita harus hati-hati sama orang supaya pikiran kita tidak tertawan kepada filosofi kosong dan kepada tradisi buatan manusia yang tidak bersumber atau berfokus kepada Kristus. Itu dalam Kolose 2 ayat 8. Ini Rasul Paulus yang tulis. Tapi Rasul Paulus yang sama menulis juga dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6. Dia katakan gini, "But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which he received from us." Kami memerintahkan kepada kamu, wahai jemaat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menarik diri atau menjauhkan diri dari saudara-saudara yang berjalan menyimpang dan tidak sesuai dengan tradisi yang telah diterima dari kami. Oh, malah harus ikut tradisi nih. Kalau orang jauh dari tradisi harus kita jangan deketin malah. Nah, Rasul Paulus yang sama menulis gitu, Rasul Paulus juga yang menulis untuk menjaga tradisi atau jauhin orang yang menyimpang dari tradisi. Karena apa? Karena ada 2 tradisi yang dilihat, tradition of man dan apostolic tradition. Yang harus ditinggalkan itu tradition of man. Dan yang harus dijaga adalah apostolic tradition. Mengapa apostolic tradition harus dijaga? Karena di dalam apostolic tradition itulah termasuk kerikma, himne, salam, segala macam bentuk pemberitaan dan proklamasi tentang iman kepada Yesus Kristus yang diterus sampaikan oleh para rasul. Makanya harus dijaga. Oke. Nah, kalau sudah oke, kita lanjut. Nah, berarti sekarang kita bisa bahas lebih detail tentang kerikma. Berarti oke ya. Tradisi oke, kerikma itu bagian dari tradisi gereja. Nah, dalam jurnalnya tadi Pak Deki itu membagi ada 5 jenis kerikma dalam gereja mula-mula ya. Atau dalam gereja mula-mula. Nah, ini kita bisa bagi ini kita bisa lihat ada beberapa, tapi kalau teman-teman buka jurnalnya itu ada sangat banyak sekali. Listnya berjubel-jubel itu Pak Deki itu sangat niat banget bikin. Itu listnya berjubel-jubel, teman-teman boleh cek ke sana, boleh cek di akademia.edu, ketik aja kerikma gereja mula-mula, teman-teman bisa lihat. Ini loh list kerikma gereja mula-mula. Oh, banyak sekali dalam Alkitab ya. Jadi Alkitab mengutip tradisi gereja, Alkitab mengutip kerikma, dan itu di list sama Pak Deki. Nah, teman-teman boleh cek. Nah, kita lihat ya. Yang pertama tuh ada formula kristologis. Apa sih formula kristologis? Maksudnya sebutan tentang siapa itu Yesus. Di sini dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 17 dikatakan Kurios Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu sudah ada. Jadi gereja mula-mula sudah percaya Yesus itu Tuhan. Ya jangan bilang Yesus itu baru jadi Tuhan tahun 325 ya. No. Gereja mula-mula sudah percaya Yesus jadi Tuhan. Dari awal banget. Ya. Termasuk Umi Irena Handono ya. Itu kamu ngaco itu ngomong. Kamu penistaan agama harusnya itu ya. Oke. Cuma orang Kristen kan baik ya. Jadi dia nggak menilai. Nah berikutnya. Ada credo dan himne. Salah satu yang dikutip adalah 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. Tapi nanti kita akan lihat yang himnenya. Ini credonya. Berikut juga ada formula salam. Nah, ini menarik. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dalam 2 Korintus 13 ayat 14 atau 13 sampai 14. Lalu ada juga kata-kata liturgis seperti Maranatha, kita sering dengar dalam gereja. Itu juga kerikma gereja mula-mula, dan ada istilah teknis ini yang menarik. Ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat itu merupakan kerikma gereja mula-mula. Keren banget ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas soal formula salam. Nah, kita bahas satu-satu ya formula salam. Nah, tadi 2 Korintus 13 itu
ternyata kita bisa baca di sini, scholars often have called the blessing in 2 Korintus 13:13 itu proto-trinitarian. Although many argue that in Paul's days this was a matter of Christian experience more than specific articulation. Jadi para scholars itu sangat percaya sekali ya, atau para scholars sangat suka menyebut ini sebagai proto-trinitarian. Jadi salam ini adalah salam yang proto-trinitarian. Sebelum doktrinnya jadi, salamnya sudah ada dulu. Jadi sebelum dirumuskan, diformulasikan, doktrinnya sudah ada gitu loh. Meskipun mereka ada perdebatan di antara para scholars tentang apa yang penting atau apa yang lebih condong dalam hal ini, tapi mereka semua menyebut ini sebagai proto-trinitarian. Menyebut salam atau doa berkat ini sebagai proto-trinitarian. Berarti apa? Paham Tritunggal itu sudah sangat tua sekali seumur dengan kekristenan, bahkan sebelum adanya Paulus. Nah, berarti apa? Paulus tadi kita lihat ya, dia hanya menerus sampaikan apa yang dia terima. Jadi kalau dia terimanya Tritunggal, dia akan sampaikan Tritunggal. Makanya orang-orang yang menuduhkan Tritunggal itu buatan Paulus itu salah banget. Salah banget. Karena Paulus hanya meneruskan apa yang dia terima. Teman-teman boleh cek ini di New Cambridge Bible Commentary halaman 260. Ya, ini bukan ecek ya. New Cambridge Bible Commentary. Oke, kita next. Nah, kita juga cek dalam Jewish New Testament Commentary halaman 697 dikatakan begini. The wording of this benediction implies equality between the source of grace, love, and fellowship, Greek koinonia, which can also be rendered communally, commonness, and communion. That is between the Father, God, the Son, the Lord Yeshua HaMashiach, and the Holy Spirit, the Ruach HaKodesh. But this equality remains implication and it is not stated as propositions as pointed out elsewhere. Adonai is never called a Trinity in the New Testament. However, the three terms which appear here, along with equivalent term, are used in various ways in both the New Testament and the Tanakh when speaking of God. Ini bagus banget komentarnya. Bahwa penggunaan kata dalam doa berkat ini atau dalam salam berkat ini itu menunjukkan kesetaraan antara sumber dari kasih karunia, cinta dan persekutuan dari kata koinonia itu dia artikan. Nah, ini berarti di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa Allah maksudnya the Son, Yesus Kristus, dan Holy Spirit, Ruach HaKodesh. Tapi kesetaraan ini itu menunjukkan implikasi, menunjukkan relasi. Jadi kesetaraan yang bersifat relasi dan tidak ditunjukkan sebagai proposisi. Ini juga seperti yang ditunjukkan di tempat yang lain bahwa Adonai itu tidak pernah disebut Trinity atau Adonai tidak pernah disebut Trinitas dalam Perjanjian Baru. Betul, tidak pernah disebut Trinitas. Tapi tiga term yang digunakan di sini atau tiga term itu apa bahasa Indonesianya ya? Tiga sebutan yang dipakai di sini itu along with equivalent term are used. Jadi ini digunakan dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dengan berbagai cara. Hebat banget loh. Jadi ini digunakan dalam berbagai cara, dalam berbagai ini di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru untuk menyebut tentang Tuhan. Jadi the Bible di Jewish New Testament Commentary halaman 690 mengatakan apa? Doktrin Allah Tritunggal itu bukan cuma muncul di Perjanjian Baru, bukan cuma muncul di gereja mula-mula, bahkan sudah muncul di Perjanjian Lama di Tanakh. In case teman-teman nggak tahu Tanakh itu Ketuvim, Torah, Neviim, Ketuvim, kitab Taurat, tulisan para nabi, ucapan tulisan suci sama ucapan para nabi.
Nah, ini sudah ada dalam perjanjian lama loh ternyata doktrin Allah Tritunggal itu. Jadi ini sesuatu yang sangat tua sekali. Ya, ini menarik ya kita lihat, kita pelajari. Jadi sekali lagi ya, untuk yang oh doktrin Allah Tritunggal itu buatan Bapak Gereja, oh tuh doktrin Allah Tritunggal buatan Paulus, Konsil Nike dan sebagainya itu ngaco banget. Ngaco. Karena itu sudah ada dari gereja mula-mula yang dia saring, dia formulasi, dan kita bisa temukan dalam perjanjian lama. Yang itu adalah kitab suci umat Yahudi. Ya, itu keren banget. Lanjut. Kita akan bahas soal credo atau himne. Tadi kita udah sempat lihat di depan 1 Korintus 15 ayat 3, sekarang kita baca 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu itu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, kita lihat misalnya apa sih maksudnya ini? Dalam Paul's letter to a troubled church 1 dan 2 Korintus halaman 249 dikatakan, sesuai dengan kitab suci itu punya arti, ini mengacu kepada PL. Ini mengacu kepada PL. Kenapa mengacu kepada PL? Karena belum ada satupun kitab PB yang ditulis pada waktu ini. Kecuali mungkin Galatia sama Tesalonika. Jadi pada masa surat ini ditulis, itu belum ada kitab PB. Belum ada kitab PB. Mungkin yang sudah ada tuh baru Galatia sama Tesalonika. Tapi Injil belum ada. Makanya penggunaan frasa ini kemungkinan dia merujuk kepada perjanjian lama. Karena perjanjian baru belum jadi kitab. Oke. Makanya dia lanjut menegaskan rencana penebusan telah dinubuatkan dan ditetapkan Allah sebelumnya. Nah, namun demikian, mungkin saja bahwa kitab suci di sini mengacu kepada salah satu Injil. Bisa jadi mengacu kepada salah satu Injil atau kata-kata Yesus yang beredar secara terpisah dari sinoptik. Jadi kemungkinan itu kata-kata Yesus yang ditulis dan belum terbukukan. Jadi baru bentuknya baru tulisan-tulisan yang tercecer. Tidaklah pasti kapan edaran ini ditulis dan kapan edaran tersebut diedarkan di kalangan gereja awal. Jika frasa ini benar merujuk kepada catatan Injil, maka pada hari ketiga bisa merujuk kepada Yesus yang dibangkitkan pada hari Minggu. Hari pertama minggu itu dengan perhitungan Yahudi 3 hari. Nah, jadi kalau teman-teman bingung maksudnya apa? Gampangnya adalah pada masa ini belum ada Alkitab. Ya, pada waktu surat ini ditulis, Alkitab belum ada. Injil juga belum ditulis. Mungkin sudah ditulis tapi bentuknya belum buku. Tercecer kemana-mana. Nah, makanya kata sesuai dengan kitab suci itu kemungkinan besar mengacu kepada PL. Jadi bagaimana orang Kristen tahu ya? Berarti menunjukkan orang Kristen pada masa itu dia tidak menggunakan Alkitab seperti yang kita pakai. Belum. Mereka masih menggunakan, tadi kita lihat sudah di atas, di depan kita lihat menggunakan tradisi gereja, menggunakan kerikma. Nah, lebih lanjut, dalam halaman 249, hari yang ketiga itu memang tidak ada pengesahan dalam PL yang jelas. Misalnya entah Mesias harus bangkit dari kematian bla bla bla, mungkin itu nggak ada pengesahan yang kuat. Tapi itu adalah kerikma dari gereja mula-mula. Namun demikian itu adalah kerikma. Jadi Paulus ini ternyata mengutip kerikma, mengutip ajaran. Jadi maksud dia, oh dia bangkit dari hari yang ketiga. Tadi udah sebut sesuai dengan Alkitab, tapi kan Alkitabnya kemungkinan besar PL, mati dan sebagainya PL, bangkit dari hari ketiganya dia mengutip kerikma, kemungkinan begitu. Nah, mengapa bisa begitu? Karena orang melihat begini. Beberapa orang merujuk kepada Yunus 1 atau Mazmur 16 ayat 10, namun demikian komentar Yesus tampaknya menghubungkan dengan pengalaman Yunus dalam perut ikan besar. Kata-kata Yesus sendiri yang direkam dalam bentuk kerikma, dalam bentuk ajaran para rasul, itu menyatakan seperti Yunus. Yunus ada di perjanjian lama, makanya dikatakan sesuai dengan kitab suci. Dia bangkit dari hari yang ketiga. Nah, Yesus bangkit di hari yang ketiga. Nah, yang menarik apa? Berarti ini mengutip kerikma sebetulnya. Karena Alkitab belum ditulis pada masa itu. Lebih tepatnya Alkitab belum terkanon, Injil juga belum bisa jadi Injil itu belum jadi buku gitu loh. Masih satu tulisan-tulisan. Oke. Berarti sekali lagi
Paulus dalam hal ini dia mengutip kerigma, mengutip ajaran gereja mula-mula, mengutip apa yang dia sudah terima sebelumnya. Dia mengutip kesaksian, dia mengutip khotbah-khotbah, dia mengutip pernyataan-pernyataan iman dari para rasul sebelum Paulus. Nah, lalu kita lihat lanjutannya ayat 5 sampai 6. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Nah, ini yang poin menarik. Paulus mengatakan dia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kepada Petrus maksudnya. Yesus sudah menampakkan diri kok ke Petrus. Lalu ke 12 murid. Lalu juga dia menampakkan diri kepada lebih dari 5 saudara. Kebanyakan mereka masih hidup. Apa maksud Paulus? You kalau nggak percaya apa yang sudah saya teruskan ke kamu, you nggak percaya nih. Saya terusin kamu pikirkan saya buat sendiri toh. Saya membuat Yesus itu bangkit. Saya menciptakan kekristenan. You kan ngomong gitu. Nah, you sekarang pergi ke Kefas. You pergi ke 12 murid. You pergi ke 500 orang itu, mereka semua masih hidup. Mereka lihat loh Yesus bangkit dari kematian. Mereka lihat Yesus terangkat ke surga. You ke sana sekarang. Maksudnya apa? Paulus meletakkan dignity, kehormatan. Dia harga dirinya itu kepada kebenaran. Kalau dia tidak bisa buktikan, dia malu. Dan Paulus mengatakan, coba aja tes. Pasti kok kamu akan ketemu jawaban sama kok. Orang saya cuma terus dari mereka, makanya Paulus pede, kamu cek aja ke mereka, silakan. Kekristenan bukan sesuatu yang takut untuk diuji, enggak. Paulus dari awal dia nggak takut untuk diuji. Kamu cek aja, cek ke Petrus, cek ke 12 murid, cek ke 5 orang. Sama kok, mereka mengatakan sama. Mereka bilang Yesus bangkit, mereka lihat kok. Jadi iman Kristen bukan sesuatu yang gnostik, bukan sesuatu yang sifatnya kita nggak tahu gitu loh. Atau cuman diketahui secara rahasia. Enggak. Disaksikan oleh banyak orang. Berbeda dengan misalnya ada teman mungkin ajaran agama tertentu yang mengatakan, oh panutan kami, tokoh agama kami itu bangkit dari kematian bersifat roh. Nah, kan nggak ada yang bisa buktikan. Oh yang melihat hanya si ini dan si ini. Udah, kita nggak bisa buktikan. Cuman 2, cuman 3. Tapi kekristenan itu berapa orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga? 500 orang lebih. Nah, udah nggak bisa lagi bawa teori konspirasi, nggak bisa, nggak mungkin 500 orang tuh berkonspirasi. Jadi iman Kristen itu bisa dibuktikan, dan pekabaran Injil Paulus itu dia bisa melegitimasi, bisa menunjukkan keasliannya itu dari para rasul, kesaksian para rasul sama. Maka kita disuruh cek. Berarti apa? Dia bukan mengutip atau dia tidak bikin ajaran dia sendiri, dia mengutip sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Nah, ya jadi kekristenan sudah ada. Sekali lagi ya, kalau ada yang mengatakan kekristenan itu muncul belakangan, agama buatan Paulus, bla bla bla, itu dia salah besar. Salah besar, karena Paulus sendiri hanya meneruskan. Nah, sebagai tambahan di sebelah kiri itu ada ikon di gereja Ortodoks Koptik, itu ikon kenaikan Yesus ke surga. Di bawahnya itu ada gambar orang banyak. Itu maksudnya dia disaksikan banyak orang. Ya. Oke. Jadi pekabaran itu direkam juga dalam bentuk ikonografi di gereja. Oke, lanjut ya. Nah, setelah kita bahas itu, kita lihat ternyata bentuk pengakuan iman tadi, bentuk credo tadi, bahwa Yesus telah bangkit, bla bla yang Paulus katakan, yang Paulus bilang dia sudah terima, itu masih dilestarikan oleh gereja sampai ke zaman sebelum Konsili Nikea. Dari mana? Dari bukunya Pak Gracia Pelo, Membungkam Bidat-bidat, halaman 79. Ditulis begini, Eusebius terpengaruh dengan kemiripan bunyi ajaran Arius dengan pengakuan iman tradisional di kotanya pada frase yang sulung dari segala ciptaan. Nah, berarti di kotanya Eusebius ini sudah ada pengakuan iman. Cuman bunyi pengakuan imannya itu mirip sama ajarannya Arius, dia jadi berpikir ajaran Arius itu sesuai. Karena mirip bunyinya, tapi isinya beda. Berarti ini apa?
bentuk pengakuan iman itu sudah ada sejak gereja mula-mulai, bahkan dikutip oleh Paulus dan dilestarikan terus oleh gereja sampai sebelum konsili Nikea masih ada. Setelah konsili Nikea, muncul lagi pengakuan iman. Dan sampai hari ini kita sebut pengakuan iman kita pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Cuman sayang gereja-gereja yang modern saat ini sudah nggak lagi membacakan pengakuan iman. Dia udah, oh, apa sih pengakuan iman? Tapi gereja-gereja Protestan yang Protestan tuh maksudnya ya gereja yang sebelum masa Pentakosta karismatik itu kebanyakan mereka masih pakai pengakuan iman dalam ibadahnya. Misalnya GKJW, GPIB, terus BNKP mungkin pakai, terus apalagi HKBP pakai pengakuan iman. Masih dibacakan misalnya setelah votum lalu lalu ada pengakuan iman itu masih dibacain. Nah sayang gereja-gereja yang lebih modern ini sudah nggak pakai pengakuan iman, sayang ya. Tapi yang itu tradisinya mereka, cuman sayang sekali kalau tradisinya para rasul gereja mula-mula mereka bacain pengakuan iman. Nah sampai hari ini dalam liturgi gereja Ortodoks Koptik itu masih membacakan pengakuan iman, masih kita baca pengakuan iman. Kita masih meneruskan tradisi dari para rasul sampai hari ini masih kita terusin. Oke, lanjut. Nah, setelah kita bahas credo, sekarang kita bahas himne. Nah, apa itu himne? Apa itu? Sabar. Kita bisa lihat dalam himne Carmen Christi. Apa itu lagi himne Carmen Christi? Ini dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dalam surat Filipi ini ternyata Paulus ketika menulisin dia mengutip himne, dia mengutip lagu. Kok bisa? Iya, dia mengutip lagu. Nanti kita lihat ya. Cuman poinnya begini. Ternyata dalam gereja mula-mula direkam dalam lagu, kita udah lihat Yesus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Berarti Yesus itu setara dengan Allah, tapi tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti apa? Gereja mula-mula sudah mengenal doktrin yang nanti kita hari tersebut doktrin Allah Tritunggal. Kalau ada yang bilang, oh Yesus tidak setara dengan Bapa, dia hanya ciptaan ditinggikan. No. Dia setara dengan Bapa. Dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik. Berarti ada sesuatu yang menganggap dia kesetaraan dia dengan Bapa itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Jadi sudah ada dua penggambaran pribadi di sini. Ini dari gereja mula-mula, bukan ajaran Paulus. Ya jadi kalau ada kamu orang-orang yang menolak Tritunggal bahkan dari dalam tubuh Kristen sendiri, kamu aneh gitu loh. Kamu aneh sekali. Oke, nah kita lanjut. Nah kita lihat di sini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Oh yeah. Jadi dia mengosongkan diri nih. Si sesuatu itu mengosongkan diri. Mengosongkan diri dengan apa? Mengambil rupa seorang hamba. Jadi mengosongkan diri itu maksudnya adalah dia mengambil rupa seorang hamba, dia jadi mengosongkan diri. Dan menjadi sama dengan manusia. Nah berarti menjadi sama dengan manusia itu merupakan pengosongan dirinya dia. Meskipun Yesus tidak kehilangan atributnya sebagai Allah, tapi dia menambahkan atribut baru
yaitu adalah natur kemanusiaan. Maka dikatakan di sini mengambil rupa seorang hamba. Makanya Yesus dalam pengakuan iman Chalcedon dikatakan Allah sejati, manusia sejati. Oke. Nah, kita lanjut, kita akan cek apakah betul bahwa ini himne atau bukan. Nah, saya mau kutip dari A Patristic Commentary, The Epistle of Saint Paul, the Apostle of the Philippians, halaman 12. Ini komentari dari Gereja Ortodoks Koptik. Ini ditulis oleh Abuna Tadros. Saint Paul quotes a church hymn on the Incarnation to declare that the humility of Christ was the royal way to the glorification. Santo Paulus mengutip dari himne gereja tentang inkarnasi untuk mendeklarasikan bahwa kehinaan dari Kristus adalah jalan gemilang menuju kemuliaan, atau jalan royal apa bahasa Indonesianya. Jadi di sini Abuna mengatakan, menerjemahkan bahwa itu memang Paulus mengutip himne gereja mula-mula. Teman-teman terus bilang, wah ini kan karena Abuna yang tulis. Oke. Nah, kalau nggak percaya, kita lihat yang lain. Dalam Christ-centered expository exalting Jesus in Philippians. Nah, ini bukan orang ortodok nih ya. Nih. Dia katakan begini. Philippians 2 ayat 5 sampai 11 is one of the most amazing passages in the Bible. We are on the holy ground. It appears to be an early hymn or poetic creed, perhaps used liturgically in the ancient worship. Teman-teman bisa cek di halaman 115. Dia katakan bahwa Filipi 2 ayat 5 sampai 11 adalah salah satu yang paling menakjubkan, pasal yang paling menakjubkan dari Alkitab. Dia katakan we are on the holy ground. Ini satu idiom ya. It appears to be early hymn. Jadi ini muncul sebagai himne yang sangat awal sekali, atau sebuah sajak pengakuan iman. Mungkin juga dilakukan, mungkin juga digunakan secara liturgi dalam penyembahan gereja kuno atau penyembahan yang kuno dipakai. Nah, lebih lanjut dalam halaman 130 dia katakan, allow me to give a few final points of application regarding these amazing passages. It is truly a Christological gold mine. Memorize these passages. It is a hymn. See the importance of the poetry, music, and creeds. We are always in need of good writings of the doctrine. Nah, kita lihat bahwa dia bilang gini, izinkan saya untuk memberikan beberapa poin aplikatif menyangkut pasal yang luar biasa ini. Ini adalah sebuah tambang kristologi, tambang emas kristologi. Mengingat pasal ini atau menghafal pasal ini adalah sebuah himne. Kita melihat pentingnya dari sajak, musik, dan kredo. Kita selalu membutuhkan tulisan-tulisan yang bagus tentang doktrin yang sound, doktrin yang sehat. Tuh, menarik sekali. Jadi apa? Himne ini digunakan oleh gereja untuk mengajarkan doktrin yang sehat kepada jemaat. Ya, kalau tadi teman-teman ada yang ingat, doktrin yang sehat itu merupakan bahasa atau merupakan istilah teknis dari gereja mula-mula yang dipakai di sini. Jadi apa? Himne itu dipakai untuk mengajar soal doktrin, mengajar soal Yesus, mengajar soal Yesus yang setara dengan Bapa, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, dari sini kita lihat teman-teman yang berkata, oh Yesus itu tidak setara dengan Bapa, dia hanya manusia, dia hanya bla bla bla, hanya nabi dan sebagainya, itu sudah patah. Alkitab tidak percaya demikian. Gereja mula-mula yang muncul langsung tuh jebret ketemu para rasul itu tidak percaya demikian. Yang mereka percaya Yesus itu setara dengan Bapa, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Jadi masih mau bilang doktrin Tritunggal itu nggak ada ciptaan Paulus, nggak bisa, meleset. Atau Umi Irena Handono, Yesus itu baru jadi Tuhan tahun 325, enggak. Yesus sudah diakui setara dengan Bapa sejak gereja mula-mula. Umi Irena Handono, kamu sudah menyebarkan hoaks tentang kekristenan ya. Nah, kita bisa lanjut teman-teman. Misalnya tambah lagi dalam The Pillar New Testament Commentary, The Letter to the Philippians, halaman 177, dia mengatakan gini, the same evidence that this text is a hymn compels to many interpreters to assert that Paulus was quoting a hymn that he did not author, a hymn that was used in the worship of the early church, give major line of evidence need to be reviewed to assert the validity of this assertion. Dia mengatakan bahwa bukti yang sama dari ayat ini tentang himne menurut para penafsir Alkitab itu menunjukkan bahwa Paulus itu dia Paulus itu mengutip dari himne, dari lagu, dari himne gereja mula-mula, dan Paulus itu bukan Paulus yang menciptakan itu. Bukan Paulus yang ciptain lagunya. Himne yang ini digunakan dalam penyembahan di gereja mula-mula. Nah, lalu dia tambahin ada 5 argumen mengapa himne ini betul gereja mula-mula yang bikin dan bukan Paulus. Dan mengapa ini Paulus yang kuat. Mengapa Paulus cuma kuat. Dia kasih 5 argumen, ini sangat bagus sekali 5 argumen ini. Saya sarankan teman-teman untuk cek di The Letter to the Philippians, The Pillar New Testament Commentary. Nah, salah satu dari argumennya, saya bantu teman-teman aja. Dia mengatakan gini, bahwa bahasa atau jenis sastra gaya bahasa yang Paulus gunakan itu berbeda dengan gaya bahasa Paulus yang biasa. Jadi ketika dia menulis Filipi 2 ayat 5 sampai 11 itu langsung berubah gaya bahasanya. Jadi karena rasanya aneh kalau Paulus yang tulis, karena kalau dia yang tulis harusnya gaya bahasa Paulus. Gaya menulisnya penulis Paulus, diksinya diksi Paulus. Tapi ini enggak, ini berbeda, totally different. Nah, ini salah satu argumen mengapa ini bukan Paulus yang bikin. Dia hanya quote dari gereja mula-mula. Nah, ada 4 lagi argumen yang bagus, teman-teman boleh cek. Demi keringkasan waktu saya skip, saya cuma kasih 1 aja. Oke, berarti yang penting di sini kita udah sepakat bahwa Paulus hanya mengutip dari gereja mula-mula dan ini sudah dipakai. Nah, yang terakhir kita akan bahas soal ajaran yang sehat. Tadi udah dibahas. Nah, mengapa ajaran yang sehat ini sangat penting? Bahkan jadi tradisi kerigma gereja mula-mula. Kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih kepada Kristus Yesus. Nah, saya dibantu oleh Free Bible Commentary. Teman-teman boleh lihat linknya di atas. Dikatakan begini, by the time of the writing of the pastoral letter in the middle 60s, Paulus itu dipenggal tahun 67. Saya percaya buku ini ditulis oleh Paulus ketika dia dalam perjalanan misinya yang keempat. Ini kata Youthley dalam Free Bible Commentary. Dia bilang, already a sense to the truth of the gospel were being developed into a doctrinal sense. Jadi dikatakan bahwa penulisan surat ini itu sudah menunjukkan kebenaran dari Injil yang di-develop menjadi sebuah doctrinal sense. Oke, dari sense of truth jadi doctrinal sense. Lalu kita perhatikan bagaimana Paulus mengacu atau merujuk ini
kerikma yang berkembang. Jadi Paulus merujuk kerikma yang berkembang ini yang adalah pertahanan gereja terhadap pengajar sesat atau pengajar yang bidat. Jadi kita bisa lihat bahwa doktrin yang sound atau kalimat kata doktrin yang sound ini Paulus katakan, dia mengutip ini sebagai develop kerikma supaya dan ini yang biasa gereja pakai untuk bertahan melawan ajaran yang sesat. Jadi udah dipakai yang lama. Jadi kata-kata doktrin yang sehat, ajaran yang sehat itu sudah dipakai oleh gereja mula-mula untuk mempertahankan dirinya dari serangan-serangan pengajar bidat, dari serangan-serangan ajaran sesat. Dan itu dikutip oleh Paulus dalam suratnya. Nah, lebih lanjut misalnya dalam Patristic Commentary, The Second Epistle of Paul to Timothy, halaman 14. This epistle was the last one Saint Paul was written from his second prison, where he was waiting to the day of his martyrdom. Jadi ini adalah surat yang salah satu surat yang terakhir yang Paulus tulis itu dari penjara ketika dia menunggu hari kematian dia, hari dia jadi martir. Nah, ini dalam Patristic Commentary. Nah, lalu kita bisa lihat lagi lebih jauh di halaman 14. Paulus itu sangat apa ya? Paulus tuh memasukkan ke dalam pikiran para murid tentang code of faith and broad lines of the practical application, dan konsekuensinya adalah para murid itu menjadi sebuah model yang hidup dan model yang mempengaruhi. Jadi model yang mempengaruhi dan yang hidup dari iman yang diterus sampaikan dari generasi ke generasi. Jadi para murid itu dia jadi model yang hidup. Kenapa? Karena dia mempertahankan doktrin yang sound yang tadi yang sudah dibahas di atas. Nah, this the living legacy of tradition. Jadi ini adalah sebuah warisan hidup dari tradisi. Jadi tradisi apa tadi? Tradisi di atas itu adalah kerikma, pekabaran, bla bla bla. Nah, apa warisan hidupnya? Warisan hidupnya itu adalah para rasul, para murid yang ditanamkan dalam pikirannya tentang Kristus, tentang tradisi, dan diterus sampaikan sampai sekarang. It is the application of gospel which become evident in the lives of the shepherd and his children, and which is handed down to the generation to come. It is reflected as life lived through the Lord Jesus Christ. Jadi katakan bahwa gampangnya adalah itu adalah hidup Yesus yang direkam dalam tradisi, diturunkan kepada para rasul, para murid, sampai kepada kita sekarang. Kurang lebih itulah intinya. Nah, salah satu yang masih memegang tradisi gereja mula-mula itu adalah gereja Ortodoks Koptik, salah satunya. Ada beberapa gereja lain, gereja-gereja rasuli. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk belajar apa sih gereja yang masih mempertahankan ajaran mula-mula nih, ajaran para rasul, teman-teman boleh scan di sebelah kanan itu ada barcode, teman-teman boleh scan itu, nanti akan merujuk ke satu link. Nah, teman-teman bisa klik itu link ke Facebook gereja, ke WhatsApp gereja, ke YouTube gereja untuk teman-teman cari informasi lebih lanjut tentang gereja Ortodoks Koptik. Salah satu gereja yang masih mempertahankan tradisi mula-mula tradisi para rasul. Oke. Nah, sebelum terakhir saya mau tambahin satu hal terakhir. Ya, tadi di atas kita udah bahas himne kan, sudah bahas himne, credo, salam, terus kita udah bahas soal kata-kata teknis. Nah, terkait himne tadi kan panjang lebar kita bahas himne. Ternyata saya menemukan satu buku. Yang merujuk kepada salah satu himne tua yang masih dipakai di gereja Ortodoks Koptik. Jadi ada satu himne yang sangat tua sekali yang dipakai gereja Ortodoks. Yang catatan tentang himne itu kita bisa telusuri ada di abad kedua dan abad ketiga. Jadi ini lagu paling enggak catatan tertulisnya itu ada di abad kedua, abad ketiga. Berarti sebelum itu ditulis sudah ada.
Kita nggak bisa lisek yang sudah ditulis, tapi ditulis sudah ada. Kita lihat. Dalam buku Sejarah dan Keaslian Ibadah di Gereja Ortodoks kami, halaman 33, buku ini mengquote satu buku lain ya, yang ada di perpustakaan, ada di Roma. Kita bisa lihat dia katakan begini, as for the content of those hymns that they pray until daybreak. Jadi kita lihat konten dari himne ini ketika mereka berdoa sampai dengan fajar, sampai dengan pagi. They are very close to the current hymns in our church. Ini sangat dekat sekali dengan himne yang sekarang ada di gereja kita. A papyrus dating, sebuah papyrus ya, tanggalnya itu ada dari 2nd or 3rd century and at most was found in Egypt, ditemukan di Mesir dan sekarang ada dalam Chester Beatty Collection. It include part of the 3rd Hoos. Ini merupakan termasuk bagian dari the 3rd Hoos. Divided the quarter in the end marks of each other. Apa itu maksudnya? Ini adalah satu lagu yang dipakai dari zaman dulu. Nama lagunya adalah the 3rd Hoos atau the 3rd Canticles. Lagunya itu adalah sekarang teman-teman dengar lagunya. Ini adalah lagu yang dipakai dari zaman gereja abad kedua, ketiga sampai sekarang, bahkan mungkin lebih tua dari itu, karena dia di tradisinya lisan baru tulisan. Ya, jadi memang gereja Ortodoks Koptik masih mempertahankan tradisi yang sangat tua sekali. Kerikma, tradisi, lagu-lagu masih ada sampai sekarang. Nah, buat teman-teman sekali lagi yang mau belajar gereja Ortodoks Koptik, boleh scan di sebelah kiri bawah itu ada. Nanti teman-teman bisa cek. Oke, sebelum lagunya makin kenceng kita lihat aja ya. Nah, ada 3 hal ya teman-teman ya. Kristen sudah ada sebelum kitab Injil. Paulus itu meneruskan tradisi atau kerikma. Kekristenan bukan agama buatan Paulus. Saya harap ini memberkati. Shalom Aleichem, Besef Hamashiach. Tuhan memberkati.